Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Tolong setiap kami yang mendengarkannya, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat siang. Tuhan memberkati. Bertemu kembali di dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan tentang penyembah dan penyembahan yang benar, yang terambil di dalam Yohanes 4 ayat 1-24. Saya tidak akan membacakan semua ayat ini, tetapi Bapak Ibu dapat membukanya dan dapat membacanya di rumah. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca 2 ayat saja di dalam ayat 23 dan 24. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat 1-24 ini bercerita tentang kisah seorang wanita Samaria. Kalau kita berbicara masalah Samaria adalah merupakan wilayah yang kalau bisa itu dihindari oleh orang Yahudi. Karena tempat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan merupakan satu tempat yang dianggap mereka tidak boleh lewat atau tidak mau melewati tempat ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang uniknya Samaria ini menjadi tempat di mana terjadinya kemenangan rohani yang luar biasa. Di sebuah sumur seorang wanita, seorang yang memenangkan sejumlah jiwa untuk orang-orang Samaria menjadi yang beriman kepada Kristus, menjadi ciptaan baru dan hidup yang baru setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dan membaca kisah ini dari ayat 1 sampai ayat 24, kita akan dapat melihat betapa luar biasanya wanita Samaria ini yang dianggap adalah orang yang tidak layak, orang yang tidak baik, tetapi dapat memenangkan banyak jiwa setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertemuan dengan Tuhan Yesus membuat orang harus berhadapan dengan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Oleh sebab itu, ketika wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia mau tidak mau harus berhadapan dengan yang namanya kebenaran. Karena saat itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dosa dan ketidaklayaan akan tersingkap dan menjadi nyata. Kalau kita melihat kisah Samaria ini, wanita Samaria ini, pertemuannya dengan Tuhan Yesus, perempuan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya semua rahasianya terbongkar. Semua kerusakan dari wanita ini terbongkar. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepadanya semuanya adalah benar. Dia tidak bisa menutupinya. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika di dalam ayat 16 sampai ayat 18 di situ Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan Samaria itu, di dalam ayat ini mari kita lihat di dalam ayat 16 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika wanita Samaria ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, segala keburukannya, segala hal yang tidak baik terbongkar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rahasia yang dia tutupi semuanya terbongkar. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika wanita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus,
dia menjumpai satu kebenaran di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini wanita Samaria ini mengalami satu perubahan total karena berjumpa dengan kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kebiasaan orang Samaria sebenarnya tidak jauh beda pandangannya di dalam menyembah Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam ayat yang ke-20. Kita melihat, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bedanya di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, wanita ini menyembah kepada nenek moyangnya. Ada perbedaan satu hal yang berkaitan dengan penyembahan ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang Yahudi menyembah kepada Allah yang benar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah dari wanita Samaria ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak saja berubah dari kehidupan dan kebiasaan buruknya, tetapi dia memperoleh satu kebenaran di dalam penyembahannya kepada Allah yang benar. Oleh sebab itu ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, di dalam ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini mengubah seluruh pandangan wanita Samaria ini bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Dan pada saat itu dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus untuk mengubah cara dan pola menyembah dia kepada Allah yang benar. Dan ini adalah satu keuntungan yang luar biasa yang dimiliki oleh wanita Samaria ini. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi ini adalah anugerah Tuhan, di mana wanita Samaria ini kalau dikatakan adalah orang yang tidak baik, tetapi semua ketidakbaikannya itu berubah karena berjumpa dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, wanita Samaria ini mendapat satu keuntungan yang luar biasa. Dia dapat menyembah kepada Allah yang benar. Tidak saja hidupnya berubah, tetapi dia mendapatkan satu kesempatan, pengetahuan bagaimana menyembah kepada Allah yang benar, bukan kepada nenek moyang di atas gunung, tetapi menyembah kepada Allah yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kisah ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya dan Bapak Ibu sekalian berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan kita akan memiliki pola pikir yang positif di dalam menyembah Tuhan. Bukan menyembah hanya supaya kita diberkati, bukan menyembah supaya mendapatkan keuntungan dalam diri kita secara pribadi, tetapi kita dapat menyembah kepada Allah yang benar itu, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang boleh menyukakan hati Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat kuasa Allah itu nyata dalam hidup kita, sehingga merubah seluruh hidup kita seperti apa yang dialami oleh wanita Samaria ini. Nah, mari kita akan melihat di dalam ayat 24 bagaimana menyembah Allah yang benar itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 24. Dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menyembah dengan segenap hati kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita, dengan seluruh roh kita, bukan menyembah dengan asal-asalan saja. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat 24 tadi, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan memiliki dua dasar teologis. Yang pertama, karena Allah merindukan penyembah-penyembah yang demikian, yaitu memiliki kerinduan
seorang penyembah yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Yang kedua, karena Allah sendiri adalah roh dan bukan daging atau benda. Jelas bahwa Allah yang roh adanya tidak boleh disembah dengan sembarangan jika bukan dalam roh kita yang hanya berfokus kepada Dia. Di orang yang menyembah dengan secara lahiriah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus fokus kepada Dia. Pikiran kita tidak terpecah, pikiran kita tidak terbagi, tetapi menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan roh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cara menyembah yang baik dikatakan di dalam ayat 24 ini. Oleh sebab itu, mari ketika kita datang kepada Tuhan, bukan dengan pikiran-pikiran yang dibebani dengan hal-hal yang lain, tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah Dia dengan roh dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam menyembah Tuhan, kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Bagaimana mungkin kita dapat menyembah Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang yang mengenal Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan secara total, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia dapat menyembah Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena kita kalau tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat menyembah Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah dari wanita Samaria ini kita dapat melihat ketika dia berkata-kata, berbicara bersama dengan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa dia menyembah kepada nenek moyangnya di atas gunung. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, mengenal kebenaran itu. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu perubahan total. Ketika Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu perubahan total dalam hidup kita, dan kita dapat menyembah Allah secara benar, dan kita dapat mengenal Allah secara benar. Bagaimana mungkin kita dapat menyembah Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Jika kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak dapat menyembah Dia. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang kita sembah sebenarnya? Kadangkala Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mengenal kebenaran. Kita tidak pernah mengenal Tuhan secara benar. Kenapa? Karena hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua kelakuan kita, karakter kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan orang yang mengenal Tuhan secara benar. Bagaimana mungkin kita dapat menyembah Dia dengan benar? Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan kembali, saya dan Bapak Ibu sekalian, dalam menyembah Tuhan yang benar adalah mengenal Tuhan secara benar. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Anda akan mengalami perubahan secara total dan dapat menyembah Dia secara benar. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kudus dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan dan hidupnya akan berubah dan hidup kudus di dalam Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perubahan secara luar biasa dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hasilnya apa? Anda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti wanita Samaria ini, setelah dia berubah, setelah dia mengenal kebenaran itu, dan dia berjumpa dengan Allah yang benar yang dia sembah, maka berubah total dan dia banyak memenangkan jiwa, khususnya orang-orang yang ada di daerah Samaria. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Maukah engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar? Dan maukah engkau berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dan maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, jika engkau mau, mari saya dan Bapak Ibu sekalian melakukan kebenaran firman Tuhan.
dan berubahlah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, supaya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami berubah secara total, mengenal kebenaran di dalam Tuhan, sehingga kami dapat menjadi manusia yang baru yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari ya Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.